Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mau masuk dalam ibadah pagi hari ini. Mari bawa lebih lagi dekat dengan Tuhan, menikmati akan persekutuan dengan rohnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Allah perlindunganku, keselamatan kami Tuhan, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Hanya dekat Allahku ada ketenangan, rasa tenang hatiku yang menyertai kami Tuhan, sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Engkaulah perlindungan kami, keselamatan kami Tuhan, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam
selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Di tengah-tengah kita telah hadir hambanya Pendeta Menahim. Boleh bangkit berdiri sebentar Pak. Mari beri aplaus kepada hamba yang Tuhan sudah kirim. Terima kasih Bapak. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Lukas. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah raya yang pertama ini, kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Ya, kita masih bangkit berdiri pagi hari ini. Saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tidak ada kata lain untuk dekat dengan Tuhan. Tidak ada kata lain, tidak ada kebutuhan lain yang lebih utama selain menikmati akan hadirat Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan sama-sama. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan sekali lagi, jiwaku merindukanmu. Amin. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan aku, tiada yang sepertimu. Katakan, jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu. Marah oleh hatimu Bapak Ibu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Mari bersyukur sekali lagi kepada Tuhan. Ku bersyukur Dia penolong kita. Kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur
mengucapkan syukur-Mu pagi hari ini, bahwa saya selama-lamanya Engkau penolong kami Tuhan. Pengharapan kami Tuhan, datang dari-Mu Tuhan. Kekuatan bagi kami Tuhan, berjalan di bumi ini hanya dari-Mu. Kira baba iralalase, kami menyembah-Mu, memuji-Mu, Engkau Yesus kami selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan, berikan korban syukur. Tuhan Kau penolong kami Tuhan, pengharapan, kekuatan, hanya Kau yang puaskan jiwa kami. Haleluya, Yesus Allahku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Kepuasan kami Tuhan hanya kami dapat Tuhan di dalam Engkau, yaitu ketika kami bawa jiwa kami, hati kami dekat dengan Engkau. Dunia tidak bisa berikan Tuhan, tapi Tuhan yang bisa berikan kepada hati kami yang sesungguhnya. Engkaulah sukacita, Engkaulah kegembiraan kami yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh kesekian kalinya beribadah di tempat ini bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengingat segala kebaikan Tuhan. Dan itu yang membuat kami, jiwa kami tenang di hadirat-Mu, kuat di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga akhir akan ibadah pagi hari ini, biar berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya percaya, katakan sama-sama. Amin. Boleh kasih salam kanan kiri dulu, depan belakang. Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Tuhan gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau, mari katakan, bentengku tak akan runtuh. Siapa yang jamin kita? Jamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan, aku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, kasih-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang haleluya. Amin. Mari sekali lagi katakan, Tuhan gunung batu kami. Kau gunung batuku, dan Kau bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup. Sekali katakan, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalam. Katakan ini sama-sama. Walau badai menerpa di dalamku, tapi tangan kuat Tuhan, aku tinggi, Kau Tuhan yang
Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Haleluya. Boleh sambil tepuk tangan Bapak Ibu. Tidak ada Allah yang seperti Allah yang kita punya. Amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti. Sekali lagi katakan Allah. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat. Mari pujikan ini dengan penuh sukacita. Amin. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut akan Tuhan. Jesus, hanya Engkau Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Dia kuat, Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah. Sekali lagi katakan Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti. Pujikan ini. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang puaskan jiwa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak yang siap terima firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan. Mari bangkit berdiri sekali lagi. Kita siapkan hati ini untuk terima firman Tuhan. Ada satu pribadi yang tidak akan pernah lelah untuk mendengar isi hati Bapak Ibu. Seumur berapapun kita tetap anak di hadapan Bapa. Amin. Dan ini waktunya, mari ceritakan isi hati kita dan Tuhan yang mendengar. Amin. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lebat kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa.
Mari katakan sama-sama. Bapa Kau mendengar. Kami percaya Tuhan, ini yang kami mau. Seruan hatiku. Amin. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Selama ini kalau kita lewat lembah yang kelam, Tuhan yang temani kita, sadar atau tidak, Tuhan yang temani kita, amin. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Mari pulihkan kami Tuhan, dan sembuhkan setiap kami, menyembuhkan yang terluka. Bukan kenal bersama-Mu, Bapa. Mengalir. Mari Tuhan alirkan kuasa-Mu dari tempat-Mu Tuhan. Engkau hadir. Yesus memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu. Boleh angkat tangan sama-sama Bapak Ibu. Mengalir. Ya Tuhan, biar pagi hari ini sementara kami memuji, alirkan kuasa-Mu Yesus, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama. Sekali lagi, mengalir kuasa dari tempat maha. Ya Tuhan, waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba-Nya. Pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa. Pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana Engkau menghimpunkan kami bersama-sama di tempat ini untuk boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan juga boleh diberkati dan juga mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Maka jika sebentar kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa memohon akan hikmat dan juga pimpinan daripada Allah Roh Kudus, menerangi hati dan pikiran kami, memberikan hikmat dan menuntun kami. Agar kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan terlebih lagi kami boleh bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan. Tolong kami semua dan juga tolong hamba-Mu pagi hari ini. Kuatkan, sertai, dan layakan hamba-Mu ini untuk dapat membagikan firman Tuhan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Selamat pagi dan shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, senang saya pagi hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Ini kali pertama saya berdiri di depan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mungkin ada beberapa yang mengenal, mungkin ada juga beberapa yang asing. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Oke, nama saya Pendeta Menahem Suteja. Saya berada di Gereja Isa Masih Surabaya, mengembalakan di Isa Masih Surabaya yang ada di wilayah barat. Ya. Terima kasih juga untuk Pak Lukas yang boleh bersama-sama dan mengundang saya di tempat ini untuk boleh berbagi firman Tuhan buat kita semua. Terima kasih juga untuk para hamba-hamba Tuhan, majelis, dan juga pengurus, dan juga segenap jemaat Tuhan yang hadir, yang juga boleh bersama-sama nanti kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya hadir bersama dengan istri dan anak, gitu ya. Istri cuma satu, gitu ya. Kalau dua nanti bisa berabe, ya, saya langsung di konseling nanti, gitu ya. Anak juga baru satu, ya. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan buat kita mengalami penggenapan janji Allah. Saya ambil dari Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 hingga yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 hingga yang ke-14 berbunyi demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pernahkah kita pergi ke sebuah, anggap saja, pameran daripada handphone? Ya. Berapa waktu yang lalu sempat launching lah sebuah produk handphone dari salah satu brand yang ada di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya, ya. Dan saya ke sana dan melihat. Umumnya kalau sudah ada launching daripada brand handphone yang baru, ketika kita melihat, umumnya Bapak Ibu saudara sekalian, apalagi kalau generasi milenial akan tertarik kan, kok bagus gitu ya. Loh, luar biasa ya canggihnya. Dan umumnya ketika melihat pameran handphone itu dengan fitur-fitur yang baru, dengan kecanggihan yang baru, apalagi kemarin ada fitur yang bisa layarnya bisa dilipat dan ditekak-tekuk gitu ya. Wah, belum lagi dengan kamera-kamera yang ketika dicoba dilihat, umumnya anak-anak biasanya benar, wah handphoneku kok jelek ya.
akan melihat ketika ada di pameran itu produk yang baru, wah luar biasa ya, bagus ya. Dan melihat handphonenya menjadi suatu yang jelek. Apalagi kalau ternyata kita diberikan itu yang baru. Padahal kita sudah punya sebelumnya juga tidak rusak. Baik-baik aja. Tapi ketika kita mendapat sesuatu yang luar biasa, yang jauh lebih bagus, lebih keren, lebih canggih, misalnya handphone itu, kita akan melihat punya kita yang harusnya baik, ya kok jelek ya. Karena apa? Karena dibandingkan dengan sesuatu yang kita terima yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih luar biasa, yang jauh lebih canggih. Padahal kadang-kadang belum tentu juga kita bisa memakai fitur-fiturnya. Tetapi kita sudah melihat biasanya yang baru itu, handphone yang baru, wah kelihatannya luar biasa ya, bagus ya, dan kita langsung jatuh cinta. Apalagi kalau ada yang membelikan, oh langsung senangnya luar biasa. Biasanya sebelumnya ketika dulu kita beli punya kita sayang-sayangkan. Kalau jatuh, wah yang diambil, yang dilap-lap handphonenya gitu kan. Kalau kita jatuh, handphone kita jatuh, yang kita perhatikan kadang-kadang kan handphonenya, wah rusak apa enggak. Tetapi ketika kita mendapat yang baru, yang canggih itu, yang jauh lebih luar biasa itu, yang lama mau jatuh kayak mau hilang mau apa, kadang-kadang ya udah kita enggak ambil pusing. Kenapa? Karena kita sudah dapat yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih luar biasa, apalagi itu kita diberikan. Itu baru bicara soal smartphone yang sesungguhnya juga adalah barang yang fana. Yang dimana meskipun itu kita terima yang jauh lebih canggih, juga bisa rusak enggak? Bisa. Kalau kita enggak hati-hati juga sama bisa rusak. Terlebih lagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika kita menerima yang jauh lebih daripada hanya sekedar smartphone yang canggih, yaitu apa? Yesus dan kasih karunia-Nya. Di hari Kamis kemarin kita semua boleh memperingati yang disebut dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan di dalam momen peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu kita diingatkan akan janji Tuhan. Di Matius 28 ayat 20 dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa. Dan di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu menjadi sebuah kesinambungan bahwa di Kisah Rasul pasal yang kedua, nanti minggu depan kita akan merayakan di hari Minggu disebut dengan Pentakosta itu. Kita diingatkan akan peristiwa bahwa janji Tuhan baik di Matius 28 dan juga di Kisah Para Rasul pertama itu telah digenapi, ya toh. Di hari Pentakosta kita melihat bahwa Roh Kudus itu dicurahkan. Murid-murid Tuhan Yesus yang sebelumnya itu berada di ruang atas, dia tidak berani terang-terangan tampil di publik. Tapi di hari Pentakosta itu, penyertaan Tuhan, Roh Kudus hadir memberikan mereka kemampuan kuasa untuk boleh mengalami Tuhan. Dia tahu bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan dia meskipun Tuhan Yesus naik ke surga. Bahwa Roh Kudusnya hadir memampukan mereka. Tidak kita tahu Petrus berdiri dan dia berkhotbah, dan di hari itu 3.000 orang bertobat. Dan di dalam perjalanan kita melihat baik dalam Kisah Para Rasul dan juga di jemaat di Filipi ini, Rasul Paulus, bahwa sebelumnya dia adalah Saulus yang adalah penganiaya jemaat. Kalau Bapak Ibu baca di surat Filipi, jemaat di Filipi itu sedang disusupi sesuatu yang kelihatannya so pasti keren katanya. Ada sekelompok orang-orang yang mengajarkan, oh kalau percaya Yesus saja itu tidak cukup. Hampir sama dengan yang ada di Galatia. Itulah kenapa di ayat sebelumnya
Dikatakan hati-hatilah terhadap, bahkan dikatakan anjing-anjing, penyesat-penyesat, penyunat-penyunat palsu. Ada sekelompok orang yang datang bukan mengajarkan Kristus dan kebenaran, lalu melainkan mengajarkan sebuah hal yang menyimpang, yaitu kembali kepada keselamatan berdasarkan tindakan, melakukan ritual dan tradisi keagamaan. Rasul Paulus mengingatkan, hati-hati lu. Kalau bicara kebanggaan itu, aku bisa melakukan ritual keagamaan, aku bisa melakukan tradisi-tradisi. Paulus mengatakan, aku lebih lagi. Dia katakan, aku ini orang Yahudi asli dari suku Benyamin, bahkan disunati hari ke-8. Tetapi apa yang dulu kuanggap keuntungan, Paulus katakan, dikatakan sekarang kuanggap rugi. Dulu yang dia pikir, ini luar biasa. Paulus itu dulu membela agamanya, dia rajin, kalau pakai bahasa Jawa mungkin dia getol banget, memburu pengikut Kristus. Karena dia berpikir, ini penyesat, ini pengikut Kristus. Dia pergi membawa surat perintah untuk bisa menganiaya jemaat pengikut Kristus ke Damsyik, dan di tengah perjalanan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Disitulah turning point-nya, disitulah titik perubahannya, disitulah dia mengalami dan mengenal Kristus, mendapat yang jauh lebih indah, jauh lebih mulia. Maka itulah Paulus katakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Kenapa? Karena dia mengalami Kristus. Bahwa janji Tuhan Yesus itu pun juga dianugerahkan kepada Saulus yang menjadi Paulus ini. Nah, maka janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan, itu kehadiran Dia, itulah janjinya. Dan ada janji satu lagi yang akan digenapi. Karena itulah ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita juga mengingat akan janjinya yang akan digenapi, yaitu apa? Kedatangan Dia kali yang kedua. Itu yang akan digenapi. Tapi janji yaitu Dia hadir di dalam kehidupan saya dan saudara, sebagaimana Tuhan Yesus juga hadir merubah kehidupan Paulus yang dulunya penganiaya jemaat, namun sekarang jadi pelayan Tuhan dan melayani jemaat. Ada sebuah perubahan yang luar biasa. Itulah yang Paulus katakan, apa yang dahulu keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Tidak sebanding. Dulu yang dia bangga-banggakan, namun ketika dia mengenal Yesus dan kebenarannya, yang lama ini bahkan dikatakan apa? Sampah. Saudara, kalau tadi sebelumnya ketika kita mengenal dan menerima produk handphone yang baru, yang meskipun itu juga barang yang fana, kadang-kadang kita lihat kita punya yang lama yang dulu kita banggakan juga nganggapnya apa? Kok kelihatannya kok malah jelek ya. Saudara, dulu pada waktu saya ganti handphone itu, ketika mau ganti itu alasannya bisa menemukan 1001 macam alasan buat istri. Yang katanya baterainya drop padahal dia masih bisa, ya toh. Wah, yang katanya aplikasinya enggak bisa kebuka semua. Ayo, kadang-kadang kalau yang menikah baru-baru masih muda kan, kalau mau beli, kalau sudah lihat yang baru bisa menemukan 1001 macam alasan handphone kita yang lama enggak beres semua, ya kan? Yang aplikasinya enggak bisa dibuka lah, yang baterainya cepat habis lah, yang nge-lag lah, yang tidak ada sinyal lah, yang apalah. Kita anggap kita punya yang lama itu sampah gitu, kira-kira begitu. Nah, saudara, ini lebih lagi dari sekedar barang-barang yang fana ini, yaitu kehadiran Yesus di dalam kehidupan Paulus dan juga dalam kehidupan jemaat di Filipi dan juga dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, maka pagi hari ini bicara tentang penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita,
Berangkat dari apa yang Paulus katakan, terbagi firman Tuhan katakan kepada jemaat di Filipi, saya akan bagikan 4 hal. Bahwa yang pertama, ketika janji Tuhan itu ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dalam kehidupan saya dan saudara, maka poin yang pertama, kita dapat melihat dan menikmati berkat yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, suatu kali seorang ayah itu pergi ke luar negeri untuk bekerja. Ayah ini punya putri yang masih kecil. Sang putri ini menangis ketika ayahnya itu hendak pergi bekerja di luar negeri, karena ada kedekatan dengan putri dan ayahnya. Namun sang ayah ini bilang, "Enggak apa-apa, ayah cuma pergi 1 bulan kok." Sang putri ini menanti ayahnya 1 bulan dengan tidak sabar, ya, karena bagi putri ini ayahnya adalah sosok yang dia sangat sayangi. Lalu di dalam perjalanan 1 bulan ini ayahnya sempat menelpon putrinya dan mengatakan, "Nak, nanti kalau ayah pulang, kamu minta apa?" Nah, sang anak ini hanya bilang, "Ya minta boneka ya, tapi yang penting adalah ayah pulang." Anaknya luar biasa kan? Sang ayah ini ketika selesai tugasnya, dia teringat dengan permintaan putrinya, dengan janjinya, maka sebelum pulang dia pergilah mencari boneka yang kira-kira itu putrinya senang. Dia pergi ke toko boneka dan di situ ditemui boneka sebesar dirinya. Wah, ini kok lucu ya, dan gede, dan pas lagi ada diskon. Sang ayah ini beli boneka tersebut karena dia mengingat putrinya. Dia beli boneka itu, dia bawa pulang, dan ketika pulang ternyata saudara, boneka itu tidak bisa masuk di bagasi karena ayah ini pulang harus naik pesawat. Pramugari bilang, "Pak, enggak bisa, bonekanya ini terlalu besar. Kalau mau Bapak harus beli 1 tiket lagi untuk si boneka yang sebesar mirip dengan dirinya." Karena sang ayah cintanya kepada putrinya, dia bela-belain lah beli 1 tiket lagi. Dan sang ayah ini juga bela-belain, mungkin dilihat dengan pandangan yang aneh daripada orang-orang di sekitarnya, "Ini pria kok bawa boneka besar ini, apa toh?" Kadang-kadang kan ada orang melihat dengan sinis, tapi sang ayah ini karena demi cintanya kepada putrinya, dia bela-belain rangkul itu bonekanya. Dia bela-belain beli lagi 1 tiket, dia dudukkan boneka itu di sebelahnya. Ketika pesawat itu mendarat, sang putri itu ternyata dengan mamanya sudah menunggu di bandara. Ketika putri itu melihat ayahnya dari jauh, wah, kegirangan, kesenangnya. Apalagi melihat ayah itu datang dengan menggendong boneka yang gede banget. Putri itu begitu senang. Sang ayah ini ketika datang melihat putrinya sudah melompat kegirangan, sang ayah pun juga senang melihat putrinya itu. Wah, sang putri itu akhirnya langsung berlari. Ketika ayahnya belum tiba ke dia, putrinya sudah berlari. Ketika mendekat, tahu apa yang dilakukan oleh putrinya? Tiba-tiba dia merangkul boneka itu. "Wah, lucu banget," kata putrinya. Lalu dia rangkul boneka itu, lalu dia berbalik. Dia ciumin itu boneka dan dia tinggal ayahnya di situ melongo, saudara. Wah, dia senang sama boneka itu. Dia sudah tidak lagi peduli dengan ayahnya. Ayahnya hanya termangu melihat, bingung lihat putrinya itu ternyata lebih menyenangi boneka yang besar itu ketimbang kepulangan dia. Saudara, cerita ini mungkin konyol dan mungkin tidak ada lah Pak kayak begitu. Tapi kalau mau jujur, terkadang bahkan sering mungkin kita tidak jauh berbeda dengan putri itu. Kita suka akan berkat Tuhan, tapi kita agak kurang peduli mungkin dengan Tuhannya. Oh, Tuhan berkati aku dan sebagainya gitu ya. Kalau kita lagi susah, kita lagi pingin pertolongan, jikalau ada doa pagi, kita datang doa pagi.
Jikalau ada doa siang, kita datang doa siang. Kalau ada doa malam, kita datang doa malam. Kalau ada doa tengah malam, bahkan kita ada datang doa tengah malam. Kita doa minta Tuhan berkati aku. Tuhan tolong aku, usaha ini lagi seret, lagi sulit. Tuhan income tidak naik-naik. Dan ketika Tuhan karena kasihnya kepada saya dan saudara memberikan berkat dan pertolongannya, usaha kita mulai lancar, income kita mulai naik gitu ya. Yang dulunya mungkin ya kita tidak susah cari makan, sekarang kita bisa nabung, kita bisa beli dan ini dan itu. Alhasil biasanya apa? Biasanya ini terjadi di kota besar kok saudara. Yaitu apa? Yang dulunya rajin doa pagi, siang, malam, bahkan tengah malam, sekarang tidak pernah lagi datang. Dulunya kalau ibadah minggu, kalau ada 2 kali 3 kali ibadah, dia datang terus. Sekarang sebulan sekali datangnya. Ketika hamba Tuhan menjenguk atau besuk, Pak, kok sekarang mulai jarang datang? Sibuk Pak, alasannya begitu. Iya, ini sekarang Tuhan berkati, usaha sekarang saya sudah buka di mana-mana, sudah mulai buka cabang gitu ya. Dulu cabangnya cuma di kota awal, sekarang sampai keluar kota, dan bahkan ini rencana saya mau buka cabang sampai ke luar negeri. Semua sibuk Pak. Yang mulai, ya nanti saya bulan depan datang. Mulai 1 bulan sekali. Lama-lama Pak, setahun sekali, yaitu apa? Pas Natalan. Cara berkat yang sesungguhnya, yaitu apa? Yaitu bersama dengan Tuhan, bukan? Berkat sesungguhnya yaitu Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, bukan? Seringkali kita lebih menyukai berkatnya daripada pribadi pemberi berkat itu, yaitu Tuhan. Saudara belajar daripada Paulus suratnya kepada jemaat di Filipi. Paulus bukan berkata, ketika aku menerima berkat-berkat daripada Tuhan Yesus, maka aku luar biasa, yang lain ku anggap rugi. Enggak. Kalau saya perhatikan di dalam ayat yang 7 dan 8. Apa yang dahulu merupakan keuntungan, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus dan menganggapnya sampah sampai aku memperoleh Kristus. Berkat yang sesungguhnya, menikmati berkat yang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus yang hadir dalam kehidupannya. Dan kita juga tahu kalau saudara membaca di dalam surat-suratnya Rasul Paulus, ketika Yesus hadir dalam hidupnya, dia menikmati berkat yang sesungguhnya, meskipun kalau kita baca dalam surat-surat Paulus, hidupnya juga tidaklah mudah. Di dalam suratnya di 2 Korintus mengatakan seringkali dia hampir karam kapal, seringkali disiksa, dicambuk, tapi itu tidak membuatnya menjadi tawar hati. Kenapa? Karena dia mendapat menikmati berkat yang sesungguhnya. Janji Tuhan yaitu Yesus hadir, dan itulah yang dinikmati, dan juga itulah yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Maka pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apakah kita juga betul-betul menikmati berkat yang sesungguhnya, yaitu kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dan dia memimpin dan dia menasehati dan merubah hidup kita. Atau jangan-jangan malah kadang-kadang kalau seandainya betul-betul kita bisa melihat dengan mata jasmani Yesus hadir di sebelah kita, kadang-kadang bukan berkat, malah apa? Kalau pakai bahasa Jawa mungkin ngerusoni. Mau bohong kelihatan Tuhan Yesus, kan kadang-kadang kita juga, apalagi kalau Tuhan Yesus sudah begini, mau bohong juga gimana, mau kerja, mau nanti aku mau makan uang teman. Kalau betul-betul Yesus hadir dan saudara bisa lihat, tidak perlu banyak bicara, Yesus cuma bilang, kita juga merasa tidak nyaman. Itulah yang pagi hari ini boleh saya dan saudara diingatkan,
Berkat yang sesungguhnya yaitu Yesus hadir dalam kehidupanku dan kehidupanmu, dan dia merubah kehidupan kita. Dia hadir dan dia membentuk kita. Maka itulah Paulus mengatakan, ketika aku mengenal dan mengalami Yesus yang jauh lebih mulia, dan dia ada perubahan. Apa yang dulu dianggapnya keuntungan sekarang dianggapnya sampah. Dengan juga dalam kehidupan saya dan saudara, biarlah poin yang pertama ini, mengalami dan menikmati Yesus adalah berkat yang sesungguhnya. Apa yang dulu dianggap keuntungan, yaitu apa? Aku bisa cuan, untung banyak. Meskipun agak bohong-bohong, meskipun agak nipu-nipu, sekarang enggaklah. Meskipun untung tidak sebanyak, tetapi aku menjadi berkat, karena aku tahu Yesus hadir dalamku. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika janji Tuhan yaitu kehadirannya ada dalam hidup kita, maka kita mempunyai keinginan yang besar untuk bersama Dia. Di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9, bahwa dikatakan bahwa di ayat 9, dan aku berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran dan kepercayaan pada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, kalau saya tidak tahu ya kalau di Kudus ini apakah statement ini juga ada, tapi kalau di Surabaya itu ada statement begini: makan tidak makan, yang penting kumpul. Tapi bahasanya begini, mangan ora mangan, sing penting kumpul. Tidak tahu kalau di Kota Kudus ada apa? Artinya apa? Yang penting ketika kita bersama dengan orang tertentu, meskipun tidak makan, yang penting bisa bersama dengan dia. Ya kalau cuma 1 jam 2 jam Pak, tapi kalau seminggu kayak begitu ya perutnya ya lapar siapa yang mau. Tapi itu adalah sebuah statement mengatakan kebersamaan, kumpul dengan orang yang kita sukai, orang yang kita hargai, orang yang kita hormati, orang yang kita sayangi gitu ya. Itu melebihi dari yang lain. Maka katakan makan tidak makan tidak apa-apa, yang penting kumpul. Tapi kalau itu ada di dalam kehidupan berjemaat, kayaknya agak susah ya. Kenapa? Karena kalau sudah kumpul, kalau tidak makan, emosinya pada naik semua. Tapi maksudnya adalah kebersamaan dengan pribadi yang kita sayangi, itu jauh lebih mulia, jauh lebih indah. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, demikian juga dengan Paulus ketika dia betul-betul mengenal dan dia mengalami Yesus yang hadir dalam hidupnya. Dia mengatakan berada di dalam Dia, bukan lagi dengan kebenaranku tapi dengan kebenaran Kristus. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang mulia lebih daripada semuanya. Penggenapan janji Tuhan juga diberikan pada saya dan saudara. Maka itulah ketika saya dan saudara menyanyikan, ku ingin selalu berada, masa iya? Saudara, lagu itu mengingatkan kita bahwa ada sebuah kerinduan, keinginan untuk kita selalu bersama-sama dengan Tuhan, baik di dalam situasi kondisi apapun. Penggenapan janji Tuhan itu membuat kita ada sebuah kerinduan untuk tetap terus bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Tuhan. Baik di dalam dunia kerja, kita selalu ketika bekerja, ketika kita mengalami Tuhan itu, keinginan bersama dengan Dia artinya bahwa ketika saya sudah bekerja, paling tidak kita punya pikiran, kalaupun aku melakukan keputusan ini, aku tahu aku melakukan keputusan ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka keputusan ini harusnya aku juga tahu ini betul apa salah. Kalau Tuhan Yesus hadir, Dia tahu aku melakukan keputusan yang merugikan orang lain. Tentu Dia sedih, bukan? Maka aku tidak mengambil keputusan itu. Ada sebuah kerinduan, keinginan untuk bersama-sama dengan Dia, itulah yang membuat kehidupan seseorang tetap terus berubah dan bertumbuh. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudari sekalian,
mengalami penggenapan janji Tuhan itu membuat seseorang tidak hanya sekedar bersama, tetapi juga ingin mengenal Dia. Ada sebuah keinginan besar untuk mengenal Dia. Jemaat Tuhan tahu bedanya orang yang kos bersama dengan suami istri yang hidup bersama, enggak? Kalau anak muda, kalau di kota besar bisa kos bareng dengan orang-orang yang mungkin baru hidup di bawah satu atap, gitu ya. Tapi beda dengan orang yang hidup di bawah satu atap, artinya berumah tangga. Kalau kos bareng itu meskipun hidup berada di satu atap, tetapi ada semangat begini. Kalau pakai bahasa Jakartanya, lulu gua, kamu, aku, gitu ya. Ada boundariesnya, ada jaganya ya. Ada barang-barang yang punyaku yang tidak boleh kamu makan. Maka biasanya anak-anak kalau yang ngekos bareng itu saya sering melihat, karena saya dulu juga pernah tinggal di asrama dan kos bareng gitu. Itu ada biasanya kalau kita punya roti, kalau enggak mau berbagi, roti itu kita tulisin pakai stiker gitu ya. Punya Menahem, jangan disentuh gitu, jangan dimakan gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau tidak ditulisi begitu, kalau kita beli roti kita taruh di kulkas semalam, besok tinggal bungkusnya. Kalau anak yang pernah ngekos kayaknya tak pernah tahu ya, kalau tidak ditulisin begitu aja kadang-kadang juga masih tinggal separuh. Itu kos bareng. Kalau kita kos bersama meskipun tinggal di bawah satu atap, kita tidak peduli situ mau sakit mau apa, yang penting pokoknya aku tidak mengganggu dan kamu tidak mengganggu. Kadang-kadang begitu. Tapi beda kalau suami istri kan. Saya yakin kalau bapak ibu yang menikah, apalagi yang mungkin baru menikah atau honeymoon, tidak ada tulis kita beli makanan begitu ya. Untuk istri tercinta, ini makanan suamimu, jangan disentuh. Wow gitu ya, jangan dimakan gitu kan, enggak mungkin. Pasti kalau kita beli karena kita sama-sama ingin mengenal satu yang lain, ayo kita berbagi bersama. Tentu juga suami istri ketika sudah menikah enggak berkata, ya udahlah lu mau sakit, kamu mau sakit, mau sekarat, mau gulung-gulung begitu, emang gua pikirin, yang penting pokoknya aku tenang. Enggak juga kan. Saudara, arti kata bersama dan juga mengenal adalah tidak hanya sekedar kita hanya bersama, tapi betul-betul bersama mengenal dan juga mengenal. Di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, tentu kita tidak hanya sekedar, ya pokoknya aku yang penting mau Tuhan bersama dengan aku. Tapi tidak ada kerinduan, keinginan untuk mengenal Dia. Artinya apa? Bagaimana saya dan saudara bisa mengenal Tuhan? Yaitu melalui firman-Nya yang telah diberikan kepada saya dan saudara. Maka poin yang ketiga, keinginan yang besar untuk mengenal Dia, artinya bahwa kita juga mau punya keinginan, kerinduan yang besar untuk ingin mengenal Tuhan dan kebenaran-Nya. Sebagaimana juga Rasul Paulus ini. Kita rindu, kita punya kerinduan untuk mengenal, belajar, baca Alkitab. Tidak hanya kalau cuma hari Minggu, di gereja itu pun juga 1 jam saja. Tapi setiap hari ketika kita membuka mata di pagi hari, ada sebuah kerinduan, aku ingin mengenal Engkau Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan. Kalau misalnya kita membaca tidak ngerti, ya kita berusaha untuk mengerti. Baik melalui pemahaman Alkitab, pendalaman Alkitab, melalui KTB, melalui cell group. Wah, sarana-sarana itu banyak yang Tuhan juga berikan untuk kita bisa mengenal Dia. Pertanyaannya, apakah betul kita punya keinginan atau kehendak yaitu mengenal Dia dan kuasa kebangkitan dan persuluhan dan penderitaannya sebagaimana Rasul Paulus ini? Salah satu cek yang gampang. Saya yakin 99%, bahkan 99,9% kita semua punya smartphone, bukan? Hari gini gitu loh katanya. Kalau sampai enggak punya smartphone itu berarti jangan-jangan kita hidup di zaman yang lain. Hari ini semua daripada kita
ada yang namanya smartphone. Dan di dalam smartphone yang kita punya, tentu dong sebagai anak Tuhan menjadi lucu dan memalukan katanya kalau tidak ada aplikasi yang namanya aplikasi Alkitab. Kalau mau disurvei dari 100 jemaat biasanya 99,9 itu smartphone-nya semua ada aplikasi Alkitab. Setuju ya? Kalau tidak ada yang protes berarti iya. Nah pertanyaannya begini, saudara, saya tidak tahu dengan smartphone saudara, tetapi di smartphone saya itu ada yang namanya frequent cleaner system. Jadi setiap 2 hari sekali dia ada notifikasi untuk membersihkan dari cache, junk files, ya aplikasi yang jarang dibuka, unused application, dari ya data-data yang tidak penting begitu kan, di notifikasi rekomendasi untuk di uninstall. Termasuk juga rarely open application atau aplikasi yang jarang dibuka atau yang jarang dipakai. Apakah Alkitab itu adalah salah satu aplikasi yang direkomendasi oleh handphone kita, smartphone kita untuk di uninstall saja? Kenapa? Karena jarang dibuka. Kenapa kok bisa begitu? Karena dibukanya seminggu sekali. Dan dibukanya cuma tidak lebih dari setengah menit. Loh kok bisa? Iya, ketika di awal khotbah biasanya pendeta kan ngomong, jemaat Tuhan kita baca ayat firman Tuhan hari ini dari Filipi 3 itu kita buka. Membaca kan 30 detik. Setelah selesai membaca biasanya apa? Ditutup. Kenapa ditutup? Karena sementara pendeta berkhotbah, tiba-tiba di handphone saudara ada notifikasi. Shopee COD, Shopee COD. Ya, mulai bingung kan, wah ini apa hari ini lagi ada diskon besar gitu kan. Lalu sebelum selesai kita ngecek Shopee COD, tiba Tokopedia, mulai masuk notifikasinya begitu kan. Lalu wah ini Tokopedia ini juga lagi ada sale besar-besaran ini kan. Lalu sebelum begitu lalu ada lagi notifikasi masuk tiket.com, ya kan, lagi ada sale hotel besar, lagi ada sale tiket murah. Jadi sementara pendeta berkhotbah, aplikasi Alkitabnya tertutup karena dibuka tidak lebih daripada 1 menit. Malah yang sering aplikasi-aplikasi yang lain. Maka itulah mungkin bisa jadi ketika handphone itu memberikan notifikasi merekomendasikan, ya udahlah di uninstall saja, kira-kira begitu kalau pakai bahasa sederhananya. Jangan-jangan Alkitab disuruh uninstall. Kenapa? Jarang dibuka. Dibukanya seminggu sekali. Atau jangan-jangan 2 minggu sekali. Dibukanya cuma 30 detik, sisanya tidak pernah kebuka. Salah satu cek saudara. Mungkin saudara bilang, enggak kok Pak, saya memang itu aplikasinya jangan dibuka. Karena saya setiap hari baca Alkitabnya dari buku Alkitab. Oh haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara rajin mengenal kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab yang sesungguhnya, itu jauh lebih baik. Tapi pagi hari ini Tuhan hadir dan Dia telah menggenapi janjinya, menyertai Roh Kudusnya hadir, mendorong menolong kita sebagaimana mendorong menolong Paulus, bahwa yang dia akan hendaki untuk boleh mengenal Dia dan kuasa kebangkitan, persekutuan dan penderitaannya, di mana dalam mengenal Dia hidupnya itu dirubah sehingga hidup Paulus semakin hari semakin serupa di dalam Dia. Bahwa hidupnya bukannya aku lagi, tapi bagaimana dia mematikan manusia lamanya. Manusia lamanya mati dan dia hidup menjadi manusia baru, yaitu hidup bagi Kristus. Dan dia mengenal, dia mengenal. Itulah juga panggilan saya dan saudara. Orang yang mengalami penggenapan janji Tuhan adalah orang yang juga ingin punya kerinduan besar untuk mengenal Dia. Orang sadar menikmati berkat yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, dan dia selalu ingin bersama dengan Dia, dan dia juga bersama dan mengenal Dia. Dan yang keempat, bahwa dia punya keinginan yang besar juga untuk bekerja bagi Dia, energi yang besar untuk Kristus.
Itulah Rasul Paulus juga katakan. Maka itulah sekarang aku berlari-lari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi, yaitu melayani Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak lagi membingungkan apa yang ada di belakangku, dan dia fokus mengarahkan apa yang di depannya. Dan dia berlari-lari menandakan, dia memakai ilustrasi olahraga. Ada sebuah fokus, ada sebuah energi yang besar. Maka berlari-lari untuk mendapatkan hadiah itu, panggilan surgawi. Saudara, orang yang mengalami janji Tuhan, orang yang mengalami Yesus dan anugerahnya, maka dia akan dirubah dan dia akan menikmati berkat, yaitu Yesus yang hadir dalam hidupnya. Ada sebuah keinginan untuk bersama, keinginan untuk mengenal, dan juga keinginan untuk melakukan yang terbaik, melakukan kehendak daripada Tuhan. Memang dengan kekuatannya tidak mampu, tapi Roh Kudus yang mampu memampukan dan memberikan kuasa. Paulus, saudara, kita tahu bahwa di dalam dia melayani Tuhan, rintangan apapun tidak membuat dia undur, bukan? Tidak membuat dia tawar hati, bukan? Itulah yang dia juga tulis kepada jemaat di Korintus sampai akhir. Bahkan dikatakan pada suratnya pada Timotius, inilah darah terakhir. Di dalam surat Timotius, ia akan menghadapi kematian, tetapi dia bukan bersedih. Dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ada sebuah semangat untuk betul-betul melayani Tuhan. Energi besar untuk dia. Maka seseorang yang menikmati dan mengalami janji Tuhan, dia tidak akan pernah capek untuk melayani Tuhan. Mungkin kalau yang lihat bisa capek, tapi yang melayani tidak akan pernah capek. Maka dia akan betul-betul menyanyikan di dalam hidupnya, kesehariannya, jangan lelah. Dia tidak akan pernah lelah melayani Tuhan. Meskipun sulit, meskipun mungkin ketika dia melayani Tuhan, baik di gereja, di masyarakat, bukannya mungkin dapat apresiasi, malah mungkin dapat kritikan, alah gitu. Tapi dia tidak pakai bahasa Jawa yang mungkin mutung. Dan enggak tahu kalau di sini mutung atau apa enggak gitu ya. Dia tidak akan patah semangat, dia tidak akan ya sudahlah meletakkan begitu saja. Punya sebuah semangat energi besar untuk tetap terus melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Pagi hari ini Bapak Ibu saudari sekalian, 4 hal ini saya punya kerinduan juga, saya dan saudara punyai dan alami. Kalau Rasul Paulus di dalam hidupnya dia mengalami janji Tuhan, yaitu Yesus hadir merubah dia. Roh Kudus itu hadir dalam hidupnya, merubah dia yang dahulu penganiaya jemaat sekarang menjadi melayani Tuhan dan jemaatnya. Maka janji Tuhan ini telah digenapi dan juga telah dianugerahkan pada saya dan saudara hari ini. Maka 4 hal ini biarlah juga kita alami bersama. Yaitu pertama, saya dan saudara sadar bahwa berkat yang sesungguhnya adalah kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak mudah, di tengah-tengah tantangan yang tetap terus ada, kita tetap terus semangat. Karena kita tahu yang paling utama berkat yang sesungguhnya, janji Tuhan yang utama adalah Yesus hadir dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Dan kehadirannya itu betul-betul membuat saya dan saudara punya kerinduan untuk mengenal dan bersama dengan Dia senantiasa. Dan juga kita diberikan kemampuan untuk tak terus melayani Tuhan. Meskipun keadaannya juga tidak menyenangkan. Saudara, pelayanan yang paling indah
yaitu kita semua tetap terus melayani Tuhan meskipun tidak ada yang memberikan pujian di sekitar kita, bahkan mungkin malah cibiran, karena kita tahu kita punya energi besar untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani harga diri atau melayani diri sendiri, karena kita telah mengalami penggenapan janji itu. Kita mengenal, kita bersama, dan kita juga mau melakukan kehendak Dia yang telah menyelamatkan dan hadir dalam hidup kita. Yesus Kristus, Dia telah mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga, dan Roh Kudus-Nya hadir menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya, hingga nanti Dia datang pada kali yang kedua. Biarlah janji Tuhan itu juga dialami dan nikmati oleh kita semua hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Pagi hari ini ya Tuhan, biarlah betul-betul kami diingatkan bahwa janji-Mu itu dikenapi, yaitu Engkau hadir di dalam kehidupan kami, merubah hidup kami, hingga kami boleh melihat bahwa berkat yang sesungguhnya, yaitu Engkau ya Tuhan, yang boleh hadir memimpin dan merubah hidup kami, hingga kami dirubah, kami senantiasa punya kerinduan untuk mau bersama dengan Tuhan, dan juga ingin mengenal Engkau di dalam firman-Nya, dan lebih lagi punya keinginan untuk melayani Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, selanjutnya saya kembalikan. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Menahem Suteja dari GIA Surabaya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Masih ada kesempatan yang kedua, nanti dalam ibadah raya yang kedua, beliau masih akan melayani kita, membagi berkat firman Tuhan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ada beberapa penekanan dalam warta jemaat. Yang pertama, diingatkan kepada kita bahwa rally doa Pentakosta itu masih berlangsung hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 6 sore. Mari hadir untuk menikmati berkat Tuhan dalam ibadah rally doa Pentakosta. Sekali lagi Senin sampai Sabtu dalam minggu ini hari jam 6 sore. Lalu yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, katekisasi atau baptisan air untuk periode kedua dalam tahun 2023 ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Silakan melihat info selengkapnya dalam warta jemaat. Itu saja untuk penekanan warta jemaat. Untuk info selanjutnya, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dalam lembar warta jemaat. Nah, kemudian pagi hari ini kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kalau ada bisa bangkit berdiri untuk disambut oleh Bapak dan Ibu Majelis. Ada di atas. Ada ya. Ya, yang berikutnya kita akan berdoa bagi saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini. Kalau ada yang hadir dalam ibadah ini bisa bangkit berdiri untuk disambut dan diberi kenang-kenangan oleh Bapak dan Ibu Majelis. Sekaligus akan kita doakan. Ada ya di atas ada. Ya, ada lagi? Ada ya. Ya, mari kita dukung dalam doa untuk saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Sekaligus kita juga akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam kelemahan tubuh. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan
penyertaan Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kami yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah saudara-saudara kami yang sedang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Kami percaya sepanjang tahun bersama dengan Tuhan, ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Kalau saudara-saudara kami boleh ada hingga pada hari ini, merupakan sebuah bukti nyata Tuhan menyertai di dalam kehidupan mereka. Tuhan sudah memberkati mereka secara pribadi, memberkati keluarga mereka, memberkati usaha dan pekerjaan mereka, bahkan seluruh kehidupan mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun dalam pekan ini, kiranya engkau menerima semua yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan menikmati pemenuhan janji Tuhan secara spesial di dalam kehidupanmu. Nikmati hidup bersama dengan Tuhan dan rasakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, kiranya engkau hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kiranya sukacita, damai, sejahtera dan pemeliharaan Tuhan boleh senantiasa tinggal dan bersemayam di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini juga kami berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh mereka, dimanapun mereka berada. Baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang sedang dirawat di rumah mereka masing-masing. Bapa di dalam sorga, kami percaya Engkau tahu akan setiap kelemahan tubuh yang sedang mereka alami. Dan kami percaya untuk Engkau yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada juga yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kiranya Engkau melawat mereka. Apapun sakit penyakit, kelemahan tubuh yang sedang mereka alami, kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan mereka. Sementara mereka menantikan janji pertolongan Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka. Kiranya mereka tetap menantikan janji Tuhan dengan pengharapan. Tubuh boleh lemah, tetapi iman tetap kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua sarana medis yang mereka gunakan, baik obat-obat yang mereka konsumsi ataupun terapi-terapi khusus yang mereka jalankan. Tuhan ubah semua itu menjadi alat dan cara di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan atau pemulihan yang sempurna bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Terima kasih Bapa di sorga. Diserahkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami ucapkan selamat hari ulang tahun yang berhari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akan Pak Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini melalui hamba-Mu kami boleh mengerti ada 4 hal yang harus ada di dalam hidup kami. Tetapi yang utama dan terutama pada hari ini kami tekankan bahwa kami tidak hanya sekedar mendapat berkat-berkat dari Tuhan secara jasmani, tetapi yang utama dan terutama Tuhan ada di hati kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhanlah yang akan memberikan satu perintah dan kontrol kepada kami, agar apa yang kami kerjakan dan kami lakukan bukan menurut kehendak kami, tetapi menurut kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang kami terima pada saat ini melalui hamba-Mu. Apa yang kami kerjakan dan kami lakukan, biarlah itu seturut dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya bukan satu kebetulan Engkau sudah memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk jemaat Gereja Isa Masih Kudus. Dan hal itu akan kami kerjakan dan kami lakukan setuju apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini
kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalam hidup kami, yang memungkinkan hari ini kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan kami agar bisa berguna bagi kelancaran bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, kami sungguh-sungguh memelihara akan iman kami untuk tetap yakin dan percaya kepada Engkau, maka Tuhan juga yang akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Walau badai menerpa